Hey yo, hola friend, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di Maskud Project. Kali ini, seperti video yang sudah lo lihat sebelumnya atau di thumbnail video ini, gua bakal bahas produk lokal, yaitu produk mic wireless Kosta Bion X11 Plus. Ya, ini produknya cukup simple, compact, dari segi kemasannya juga kecil, ya. Harganya cukup terjangkau dengan memiliki fitur yang cukup banyak. Apakah ini cocok untuk kaum mendang-mending seperti gue? Kamu mau tahu? Ayo cari tahu. Oke, ayo kita bahas dari segi paket pembelian produk Kosta Bion X11 Plus 2.4 GHz wireless microphone system. Dia simple ya. Packagingnya gini aja, terus juga memang nggak dapet plastik kemasannya gitu ya dalam pembeliannya, jadi udah gini aja gitu friend ya. Ini tampilan depannya, ini tampilan sampingnya. Ini varian yang gua Bion X11 Plus yang memiliki 2 transmitter 1 receiver. Ini Bion X11 biasa yang hanya mendapatkan 1 transmitter aja nih. Nah ini belakangnya, di sini spesifikasi lengkapnya ada di sini. Terus ini juga kompatibel untuk device-device lainnya ya friend ya. Ini sampingnya, ini sisi atasnya, dan ini sisi bawahnya. Oke, kelihatan cukup simple, tapi di dalam sini banyak harta karunnya friend. Apa aja? Ayo kita buka. Nah ini langsung begini, ini gue taruh sini ya. Ini adalah produknya, ini produknya, ini adalah charging case-nya Kosta, dia plastik ya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Nah, ini nih harta karunnya nih, friend. Ini USB Type-C to USB Type-C, dan ini USB Type-C to Lightning cable ya. Jadi untuk handphone yang sudah tidak memiliki jack 3,5 mm bisa menggunakan ini. Nggak perlu beli-beli lagi, friend. Dan ini kualitasnya cukup oke ya. Ini ada kartu garansi. Ya, ini kartu garansi, desainnya lumayan oke lah ya. Kita taruh sini. Ini ada manual booknya. Ini ada manual booknya. Oke. Nah, di sini ada apa lagi? Terbuka. Oke, banyak. Nah, kan ini nih, ini harta karun yang kita dapatkan. Wah, masih ada lagi nih. Apa nih? Oke, sudah dapat juga 2 dead cat ya. Nah ini 2 dead cat untuk meredam kebisingan angin. Kita dapat 2 untuk 2 transmitter. Oke, ini kita taruh lagi di sini. Kita taruh sini. Nah ini dia. Ini kabelnya, kabel spiral ya. Ini untuk TRS dan TRRS. Untuk yang handphonenya masih memiliki jack 3,5 mm. Ini untuk kabel TRRS to TRRS untuk ke kamera ataupun mirrorless yang kalian punya nih friend. Nah ini untuk kabel pengecasannya, dia udah 2 cabang ya, jadi kita bisa ngecas 2 transmitter sekaligus atau 1 transmitter 1 receiver dan USB Type A. Oke, ini udah kosong, udah habis ya. Ini dia harta karun yang kita dapat friend. Gimana? Nice? Oke, ini dia hasil suara dari Kosta Bion X11 Plus. Ini sekarang gue udah pakai mic ini untuk melakukan perekaman ini. Yang sebelumnya lu bisa bedain dari hasil video opening gua itu masih make mic bawaan dari handphone gua ya. Jadi udah bisa kelihatan bedanya. Apakah ini lebih better dari sebelumnya? Kita lihat dan kita lanjut pembahasannya. Oke, kita lanjut pembahasan dari segi desain. Memang Bion X11 ini memiliki bahan dari plastik ya friend ya.
Cuman kalau untuk desain, jujur gue suka banget karena finishingnya dia matte gitu. Jadi nggak ninggalin bercak-bercak fingerprint yang kelihatan kotor, apalagi kita penggunaan intensitasnya cukup tinggi, apalagi kalau outdoor juga gitu kan, jadi dia nggak nempel-nempel gitu fingerprintnya. Itu menurut gua oke. Dan kedua, ini ada tombol yang berwarna kuning yang menurut gua itu cerdas banget. Kenapa? Karena ketika kita misalkan penggunaan dalam outdoor atau dalam pencahayaan yang cukup minim, walaupun memang kita pada saat syuting menggunakan lighting juga, cuman ketika lightingnya kita kurang, ketika kita mau mengontrol mic ini, itu jadi terlihat dan jelas. Itu menurut gue nice banget sih. Nah, dan gue juga suka banget sama desain charging case-nya dia. Ini gokil sih, dengan harga segini bisa dapat charging case yang dimana charging case-nya ini juga menyimpan baterai seperti power bank. Jadi ketika kita meletakkan mic-nya di dalam case-nya ini, dia udah otomatis ngecas selama baterainya memiliki daya. Ya friend ya, ini nice banget sih buat gue. Nah, sedangkan di beberapa merek lain dengan harga yang di atas ini, itu bahkan belum bisa memberikan charging case. Ya, jadi menurut gue untuk produk ini cukup oke, worth it banget. Dengan harga segini, kita bisa dapat charging case juga. Jadi mobilitas tinggi atau kalau mau kemana-mana tuh nggak perlu worry gitu. Jadi bisa sambil ngecas dulu di awal untuk stok baterai kita biar tetap aman dalam perekaman video yang akan kita lakukan gitu, friend. Oke, kita lanjut ke pembahasan fiturnya. Produk Bion X11 Plus ini sudah menggunakan wireless 2.4 GHz dan charging case-nya ini memiliki baterai dengan kapasitas sebesar 1000 mAh. Dan untuk setiap receiver atau transmitter yang kita punya, ini memiliki kapasitas baterai sebesar 400 mAh dan berat 25 gram aja nih, jadi ringan banget. Nah, mic ini juga udah menggunakan USB Type-C di setiap unitnya atau di transmitter, 2 transmitter atau di 1 receivernya. Nah, dan yang paling gokil, lu bisa lihat tadi semuanya itu udah lengkap banget kabel-kabelnya, jadi lu nggak perlu beli-beli lagi. Semuanya udah dapat dalam paket pembelian yang kita beli. Nah, jadi sebelum gua memutuskan untuk membeli produk ini, Kosta Bion X11 Plus ini, gua sebenarnya bimbang atau bingung untuk memilih produk mana yang akan gua pilih. Beberapa pilihannya itu adalah TNWN11, Soundtech Go 2 Plus, atau Holyland Lark M1. Nah, itu beberapa kompetitor dari produk ini. Kenapa gua bingung? Karena memang cukup bersaing untuk dari segi harga. Memang kalau Holyland udah di atas 1 juta, tapi itu juga tetap jadi pertimbangan gua karena memang dari segi kualitas juga sama-sama oke. Cuman pada akhirnya gua memutuskan untuk mengambil Kosta Bion X11 Plus ini, yaitu tadi kelengkapannya udah lengkap banget, terus juga desainnya gua suka dan compact. Memang beberapa kelasnya ini compact, cuman untuk Soundtech Go 2 Plus itu setahu gua belum dapat charging case dan dia memang harganya di atas ini. Untuk TNWN11 yang harganya sama dengan ini, cuman dia memiliki desain glossy yang gua jujur aja kurang suka karena bisa itu tadi meninggalkan jejak fingerprint yang menurut gua agak kotor sih, friend. Jadi gua memutuskan untuk ngambil Kosta Bion X11 ini. Oke, fitur selanjutnya adalah mic ini sudah memiliki fitur noise reduction atau peredam kebisingan di lingkungan sekitar saat kita melakukan perekaman video ini. Nah, ini gue di mode normal ya, tanpa melakukan atau menyalakan noise reduction-nya. Sekarang kita coba untuk kita nyalakan. Ya, ini sudah nyala. Gimana hasilnya? Menurut kalian, memang setelah gue coba sebelumnya itu terjadi processing digital yang cukup terlihat atau cukup terdengar sangat jelas ya. Jadi gue kurang natural lah gitu. Ini gue matiin lagi ya. Oke, ini gue matiin dan udah balik ke mode normalnya. Kosta Bion X11 Plus ini juga punya fitur yang namanya reverberation atau gema, di mana fitur ini bisa membuat suara kita menjadi bergema. Nah, gue juga nggak tahu sih, friend, saat ini gue belum membutuhkan fitur tersebut, cuman kalau misalkan memang nanti
kita butuh, jadi udah ada fitur ini di mic ini gitu loh, friend. Nah, kita coba dulu sekarang gimana sih suara dari fitur reverberation atau gema dari produk ini. Kita sekarang gua coba nyalain dulu. Oke, ini suaranya jadi bergema gitu ya. Tes 1 2 3 ya. Gimana menurut kalian, friend? Ini gue matiin lagi ya. Oke, ini sekarang udah masuk ke dalam mode normal lagi. Jadi menurut kalian gimana? Oke kah? Yang jadi salah satu unggulan dari produk ini adalah jarak perekaman audionya yang bisa berpuluh-puluh meter. Merek ini sendiri mengklaim bahwa perekaman audio bisa sampai 30 meter, yang dimana misalkan kameranya gue taruh sini, terus gue menjauh sejauh 30 meter maksimal berdasarkan klaim dari merek ini sendiri, itu masih terdengar dengan jelas. Cuman, gue udah coba ngelihat review-review dari video channel lain, itu bahkan ada yang lebih dari 30 meter. Dan menurut gue itu oke sih. Jadi gue sendiri pun juga memang belum melakukan pengetesan secara mandiri atau secara pribadi, karena memang tempat gue belum bisa memungkinkan untuk melakukan pengetesan tersebut. Jadi sorry, gue hanya bisa mengambil ulasan dari video-video dari review dari channel lain ya, friend ya. Oke, kita masuk ke hal-hal yang harus dipertimbangkan dari produk ini, yaitu adalah yang pertama, charging case ini memiliki usia apabila seiring berjalannya waktu dan pemakaian kita, charging point-nya ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, namanya juga produk elektronik ya, friend ya. Mungkin aja bisa punya usia tertentu. Tapi kita nggak perlu khawatir, karena setiap mic, transmitter, atau receiver yang kita punya, ini sudah tersedia charging port USB Type-C. Jadi tetap bisa ngecas manual nih, friend nih. Nah, yang kedua, belum adanya port mic lavalier. Nah, ini harus disesuaikan nih dengan kebutuhan penggunaan kita, friend. Jadi kalau misalkan kayak gua yang belum perlu-perlu amat lah untuk mic lavalier ini, jadi bisa dimaklumin. Mengingat harganya juga yang murah meriah hore ya, friend ya. Oke, usai sudah pembahasan kita tentang produk mic wireless Kosta Bion X11 Plus ini, bagaimana menurut lo, friend? Kira-kira worth it nggak nih produk ini untuk dibeli sebagai penunjang kita untuk melakukan aktivitas perekaman video? Kalau misalkan lo berminat, dengan harga yang gue dapat sebesar 599.000, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, friend? Kalau lo punya informasi tambahan tentang produk Kosta Bion X11 Plus ini, yang nggak ada di video gue, lo bisa tambahin, lo bisa taruh ini di kolom komentar ya, friend ya, biar kita bisa diskusi lebih jauh tentang produk ini. Dan kalau lo juga punya ide, punya permintaan untuk nge-review sebuah produk atau membahas sebuah informasi, lu juga bisa taruh di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari gua. Kalau misalkan menurut lu video gua ini bermanfaat dan lu suka, lu bisa like, love, dan sebagainya ya, friend ya. Cuman kalau misalkan memang menurut lu video ini tidak tertarik, tidak menarik, atau tidak bermanfaat buat lu, ya udah nggak apa-apa, lu skip aja. Oke, friend? Segitu aja dulu. See you. Bye.